Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Pilkada, Pileg, dan Pilpres serentak, berapa nyawa yang akan melayang? Pertanyaan aneh tapi rasional berdasarkan pengalaman empirik. Pemilu 2019 telah tewas lebih dari 700-an petugas secara misterius tanpa penyelidikan seksama. Ditambah saat aksi unjuk rasa 21 sampai dengan 22 Mei. Saat itu pemilu digabung antara Pileg dan Pilpres. Kini pun ada beberapa politik dari partai di DPR yang bersikukuh untuk menyelenggarakan pemilu serentak, bukan saja Pileg dan Pilpres tapi juga bersama dengan Pilkada. Terbayang tingkat kesulitan dan kelelahan penyelenggara, belum kecurangan. Waktu lalu rakyat perhatian tersedot ke pemilu Pilpres, sehingga perhatian dan pengawasan pada Pileg menjadi kurang. Abai terhadap kecurangan yang mungkin saja masif pada Pileg. Bukan lagi rahasia jika money politics marap, juga pada Pileg. Semua tertutup oleh magnet kompetisi dua pasang kontestan Pilpres. Partai memang pragmatis dan koor suara mayoritas. Setelah Presiden sebagai dirjen melalui Muldoko memberikan arah kecenderungan pada Pilkada 2024. Tak peduli garuk-garuk, kepala KPU bingung dan bersiap dengan risiko yang lebih parah dari pemilu tahun 2019. Petugas yang terbunuh oleh kelelahan kelak mungkin akan lebih banyak lagi. Lalu siapa yang harus bertanggung jawab? Karenanya DPR RI dalam memutuskan bahwa Pilkada serentak dilaksanakan tahun 2024, sebaiknya perlu memperhatikan hal-hal seperti ini. Pertama, evaluasi total penyelenggaraan pemilu gabungan Pileg dan Pilpres tahun 2019, dan harus ada model pelaksanaan penyelenggaraan yang baru agar lebih terjamin keamanan, khususnya bagi para petugas. Kedua, penyelidikan ulang kasus terbunuh akibat kelelahan oleh para petugas pemilu, karena peristiwa pelanggaran HAM ini dinilai janggal dan baru terjadi dalam sejarah pemilu di negara Republik Indonesia. Ketiga, KPK, Pemilu Watch, serta aparat lebih seksama mempersiapkan pengawasan pemilu serentak aneh dan dipaksakan tahun 2024 tersebut, karena politik uang, kecurangan, serta virus sabotase sangat mungkin terjadi di tengah kebingungan KPU dan penyelenggara pemilu daerah. Perlu penegasan pula bahwa Pileg, Pilpres, dan Pilkada yang dilakukan serentak tahun 2024 sebenarnya bukanlah pelaksanaan dari asas demokrasi atau kedaulatan rakyat, melainkan sebuah praktek dari mobokrasi atau kedaulatan gerombolan. Bagaimana tidak, pemaksaan kehendak politik atau political violence lebih dikedepankan daripada kebijakan politikal atau political wisdom. Partai berjuang melalui upaya politik dengan memakan kelompok politik yang lemah, bila perlu dengan cara pengeroyokan. Merujuk pada pemilu 2019 yang lalu, wajar bila timbul pertanyaan serius muncul dalam benak publik. Apakah pemilu 2024 akan berjalan dengan jujur, adil, dan aman? Berapa orang petugas dan rakyat yang akan terbunuh disebabkan oleh partai-partai politik yang hanya memikirkan kepentingan partainya sendiri? Paradigma politik kontemporer yang sama sekali tidak berorientasi pada kepentingan rakyat. Halo gengs, masih setia dong menunggu berita terupdate dari 651 Sapa? OTT yang dilakukan KPK di hari Rabu kemarin masih terus menyisakan misteri-misteri yang harus dipecahkan nih. Apalagi menyeret nama salah satu komisioner KPU, Wahyu Setiawan. Tentunya nggak lupa dong sama dugaan kecurangan yang terjadi pada Pilpres 2019 kemarin, yang membuat kubu Prabowo Sandi menggugat hasil keputusannya ke Mahkamah Konstitusi. Sekarang ada peristiwa kayak gini, semakin merujuk dan menyeruak dan meyakinkan gak sih gengs kalau Pilpres 2019 kemarin juga terjadi kong kali kong, lobby-lobby manja sama antar KPU dan juga salah satu peserta pemilu dan Pilpres. Hal ini pun diperkuat dengan adanya tanggapan dari GNPF Ulama, di mana dulu GNPF Ulama juga mendukung BPN 02 Prabowo Sandiaga. Uang suap sebesar 900 juta rupiah yang diminta tersangka komisioner KPU Wahyu Setiawan tidak mungkin untuk satu orang saja.
Tidak mungkin uang sebanyak itu untuk sendiri. Sekali lagi, apa mungkin dia, Wahyu, seorang yang bisa memutuskan? Kata Ketua GNPF Ulama di Kota Binjai, Sani Abdul Fattah, seperti dilansir dari kantor berita politik RMOL Sumut. OTT yang dilakukan oleh KPK kepada salah satu komisioner KPU Pusat itu secara alamiah menyegarkan ingatan publik pada pemilihan presiden 2019. Iya nggak sih? Ini sih bukan dibuat-buat karena ini alamiah. OTT secara tidak sadar juga mengingatkan pada indikasi kecurangan pilpres yang lalu. Emang bener sih, kata Sani. Dia juga mengatakan karena tertangkapnya Wahyu menjadi bukti bahwa ada hubungan mesra antara komisioner KPU dengan PDIP yang pada 2019 lalu menjadi pengusung utama Joko Widodo. Tertangkapnya si komisioner ini menjadi bukti bahwa memang ada hubungan yang erat antara KPU dengan PDIP. Banyak sekali kejanggalan pada tahapan dan juga proses pilpres. Dan ini pun menjadi bukti adanya hubungan terlarang antara penyelenggara dan juga peserta pemilu. Pertama, dimulai dari kasus surat suara di dalam kontainer, kemudian penghitungan data yang entah bagaimana, terus juga terbukti nggak becus, lalu pemenang pilpres diumumkan saat tengah malam. Padahal masih banyak penghitungan yang belum selesai. Bahkan yang paling aneh, dimulai dari kotak surat suara yang dari kardus dan juga masih banyak lagi. Memang sih, ada perselingkuhan antara PDIP dan juga KPU. Hebat sekali. Dengan banyaknya problem-problem yang ada seperti ini, maka wajar jika kasus tertangkapnya komisioner ini melebar menjadi tuntutan pembubaran PDIP. Indikasi lain yang juga membuat hal ini semakin menguatkan bahwa terjadi dugaan kong kali kong antara KPU dan juga PDIP adalah PDIP dinilai sebagai partai politik yang getol untuk membonsai KPK. Iya nggak sih? Kan memang selama ini PDIP partai yang paling getol untuk melemahkan KPK. Dengan begitu seriusnya dan juga terus-menerus ingin merevisi Undang-Undang KPK. Dan PDIP pun juga masuk dalam daftar parpol yang paling produktif menghasilkan koruptor. Di lain kabar, pengamat politik Muslim Arbi juga menyebut kasus suap yang melibatkan komisioner KPU, Wahyu Setiawan menjadi pintu masuk membongkar kebusukan Pilpres dan juga Pemilu 2019. Kasus suap yang melibatkan komisioner KPU Wahyu Setiawan serta pejabat tinggi PDIP sebagai partai penguasa bisa menjadi pintu masuk untuk membongkar kebusukan-kebusukan selama Pemilu dan juga Pilpres 2019. Muslim Arbi sebagai seorang pengamat juga mengatakan Wahyu dan Hasto dalam kasus ini mengindikasikan mereka mempunyai hubungan yang terlalu serius, dalam artian hubungan mesra. Bisa jadi Wahyu juga menerima order-orderan memainkan suara di Pemilu dan Pilpres 2019. Kata Muslim, publik tidak percaya kalau Wahyu bermain sendiri dalam kasus ini. Ya emang wajar sih kalau publik mikirnya Wahyu nggak bermain sendiri. Karena KPU dalam memutuskan secara kolektif kolegial. Dan juga tidak mungkin kalau Wahyu main-main sendiri dan memutuskan bisa lolos ke DPR atau tidak dengan jumlah suara di Pilpres 2019.